Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan wartawan. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya. Ini melebihi muktamar ini yang hadir. Kami, pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama organisasi otonom tingkat pusat, pimpinan-pimpinan wilayah se-Indonesia, majelis lembaga tingkat pusat, pimpinan-pimpinan perguruan tinggi dan rumah sakit, telah hadir di ruangan ini selama 2 hari untuk membahas berbagai masalah yang terkait dengan organisasi. Ada masalah-masalah yang terkait dengan kehidupan kebangsaan, termasuk pilkada yang akan datang. Juga yang satu masalah selalu menjadi bahan wacana dan pertanyaan kepada kami, yakni pengelolaan tambang, sebagaimana tawaran pemerintah lewat peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024, yang kalau kita simak baik di media, di sosial media, di ruang publik, itu terus selalu ada pro kontra. Khusus tentang tambang, kami memang sebagaimana karakter kami Muhammadiyah, ketika ada tawaran resmi yang tentu ini punya political will yang baik dari pemerintah, tidak serta-merta menerima, tapi juga tidak serta-merta langsung menolak, karena kami selalu punya prinsip menerima, menolak, dan melakukan langkah apapun dalam pergerakan Muhammadiyah itu harus berdasar ilmu yang diajarkan oleh Islam. Wala taqfu ma laysa laka bihil. Kalian jangan bertindak, bersikap bukan karena ilmu, harus berdasar ilmu. Juga berbasis pada pemikiran-pemikiran Muhammadiyah yang kita popularisasikan, yakni berbasis pada pandangan Islam berkemajuan, serta juga melihat berbagai konteks kehidupan baik di tingkat lokal maupun nasional. Maka Muhammadiyah selama 2 bulan lebih itu memang mengkaji masalah pengelolaan tambang ini. Ada aspek-aspek yang sekaligus juga kelompok-kelompok yang kontra, yang tidak setuju, tapi juga punya argumen, masalah lingkungan, masalah yang menyangkut nasib masyarakat setempat, juga menyangkut pengelolaan tambang yang ilegal, pengelolaan tambang yang punya potensi banyak problem dan lain sebagainya, gitu ya. Bahkan ada juga sebagian kecil kelompok yang kemarin demo, gitu ya. Kami terbiasa dengan situasi seperti itu, demo maupun kritik sekeras apapun kami sikapi, kami hadapi secara moderat. Begitu juga
ada pandangan-pandangan yang pro, pandangan-pandangan yang konstruktif dengan berbagai argumen, bahkan juga dengan data dan fakta yang hidup di lapangan tentang nilai positif dari pengelolaan tambang ini. Dan itulah kehidupan. Persis juga bukan hanya soal tambang, kita dihadapkan pada realitas kehidupan politik, ekonomi, budaya setelah reformasi misalkan. Dulu kita bayangkan reformasi itu seperti surga kan. Begitu reformasi terjadi, demokratisasi terjadi tanpa masalah gitu ya. Tapi ternyata juga demokratisasi yang begitu rupa itu pilihan pilpres, wapres langsung, pilkada langsung juga ada masalah. Nah gitu. Maka Muhammadiyah tidak surut dari menghadapi berbagai masalah ini. Kita menghadapinya secara elegan, kita menghadapinya secara seksama. Maka kalau toh kami mengambil langkah, mengambil keputusan itu bukan karena ikut-ikutan atau juga sebaliknya, bukan karena tekanan sosial, tekanan berbagai aspek, semuanya kita himpun menjadi pertimbangan-pertimbangan PP Muhammadiyah dalam mengambil langkah menyangkut pengelolaan tambang ini. Dan baik lewat pleno PP Muhammadiyah maupun lewat konsolidasi yang terjadi itu dua pandangan itu hidup, tetapi akhirnya mayoritas sampai pada satu kesimpulan keputusan PP Muhammadiyah yang keputusan ini satu kesatuan dalam berbagai pertimbangan-pertimbangan dan langkah yang akan ditempuh. Bahkan kami sekaligus karena sikap kewaspadaan, keseksamaan, kecermatan yang kami lakukan menyusun membuat tim pengelolaan tambang yang diketuai oleh Prof. Muhajir Effendi sebagai Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi bisnis dan ekonomi, bukan sebagai Menko PMK. Jadi mohon nanti jangan ditulis ketuanya Menko PMK, nanti istana pindah ke sini nih. Jadi itu. Nah, apa hasilnya? Kami persilakan Pak Sekum untuk membacakannya. Kami persilakan. Terima kasih Pak Haidar. Rekan-rekan wartawan yang kami hormati, jadi itulah alasan kenapa PP baru menyampaikan sekarang. Jadi bukan karena bimbang soal tambang, tetapi kita membahasnya dengan cara seksama dan dengan memberikan pemahaman sekaligus juga mendapatkan masukan dari berbagai unsur di Muhammadiyah dan masyarakat. Saya akan membacakan Risalah Konsolidasi Nasional Muhammadiyah Yogyakarta 27 dan 28 Juli 2024 di Universitas Aisyah Yogyakarta. Konsolidasi Nasional Muhammadiyah diikuti oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, majelis, lembaga, biro, dan organisasi otonom tingkat pusat, pimpinan wilayah Muhammadiyah seluruh Indonesia, rektor perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah, dan direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah berlangsung di Universitas Aisyah Yogyakarta. Konsolidasi yang membahas masalah-masalah strategis persyarikatan, keumatan, dan kebangsaan, dengan ini menyampaikan pernyataan dan komitmen sebagai berikut. 1. Warga Persyarikatan Muhammadiyah hendaknya memahami dan mematuhi dengan baik serta melakukan sosialisasi secara luas tentang kalender Hijriyah Global Tunggal yang telah ditanfidkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah sebagai manhaj
yang berlandaskan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad yang berkemajuan. 2. Muhammadiyah perlu memperluas dan memperkuat dakwah dalam mengatasi masalah-masalah sosial dan moralitas seperti judi online, korupsi, kekerasan, ketahanan keluarga, pengangguran, kualitas generasi Z dan generasi Alpha sebagai tugas dan tanggung jawab keumatan dan kebangsaan yang konstruktif, disertai langkah memberi literasi dan solusi. Perlu diselamatkan anak-anak dari pengaruh judi dan disrupsi sosial yang terjadi dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. 3. Pemerintah bersama-sama Muhammadiyah dan komponen bangsa lainnya perlu lebih progresif dalam usaha, program, dan kebijakan menegakkan keadilan sosial dengan mempersempit kesenjangan sosial melalui kebijakan-kebijakan afirmatif yang memberi ruang dan memperluas peran masyarakat, disertai kebijakan mengurangi atau menata kembali peran oligarki dalam berbagai bidang kehidupan. 4. Transisi pemerintahan hasil pemilu 2024 hendaknya lebih terfokus pada penciptaan ekosistem kebangsaan yang kondusif, disertai penguatan kehidupan demokrasi yang berkualitas, meritokrasi, good governance, dan persatuan nasional yang semakin kokoh di antara elit politik dan berbagai elemen bangsa. 5. Pemilihan kepala daerah bulan November tahun 2024 hendaknya dipersiapkan secara lebih seksama dengan penyelenggaraan kontestasi demokrasi yang betul-betul dijauhkan dari segala bentuk kecurangan, politik uang, transaksi-transaksi politik tercela, dan berbagai praktik yang bertentangan dengan hukum dan nilai akhlak mulia. Diharapkan masyarakat cerdas memilih agar para kepala daerah terpilih memiliki moralitas luhur, integritas tinggi, visioner, dan membuktikan leadership yang benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat dan daerahnya di atas kepentingan diri, kroni, dan kelompok sendiri. 6. Muhammadiyah berkomitmen memperkuat dan memperluas dakwah dalam bidang ekonomi, termasuk pengelolaan tambang yang sesuai dengan ajaran Islam, konstitusi, dan tata kelola yang profesional, amanah, penuh tanggung jawab, seksama, berorientasi pada kesejahteraan sosial, menjaga kelestarian alam secara seimbang, dan melibatkan sumber daya insani yang handal dan berintegritas tinggi. 7. Pendidikan Indonesia penting diproyeksikan sebagai pilar utama dan jalan strategis dalam merancang bangun masa depan bangsa yang berkarakter kuat, berbasis iman takwa dan akhlak mulia, memiliki nasionalisme berjiwa Pancasila, serta menguasai saintek yang unggul agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju. Penting dijaga kontinuitas dan integrasi seluruh jenjang pendidikan hingga pendidikan tinggi menuju satu sistem pendidikan nasional yang holistik serta menjamin peta jalan pendidikan yang bersifat transformatif menuju pendidikan unggul guna terwujudnya generasi emas sejalan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa. 8. Muhammadiyah akan menyelenggarakan sidang tanwir pada tanggal 15 sampai dengan 18 November 2024 bersamaan dengan milad ke-112 bertempat di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Majelis Konsolidasi Nasional mendukung dan memperkuat keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah tentang pengelolaan tambang dengan lampiran sebagai berikut. Mohon maaf, saya akan buka lampirannya dulu. Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah melakukan pengkajian dan menerima masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, majelis lembaga di lingkungan pimpinan pusat
Muhammadiyah mohon maaf, bukan yang ini ya. Pengelola tambang dan ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi, dan pihak-pihak terkait lainnya. Setelah menganalisis, masukan, melakukan pengkajian, mencermati kritik, pengelolaan tambang, dan pandangan dari para akademisi dan pengelola tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi, majelis dan lembaga di lingkungan pimpinan pusat Muhammadiyah, serta pandangan anggota PP Muhammadiyah, rapat pleno PP Muhammadiyah 13 Juli 2024 di kantor Jakarta, memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 dengan pertimbangan dan persyaratan sebagai berikut. Pertama, kekayaan alam adalah anugerah Allah yang manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki kewenangan untuk memanfaatkan alam untuk kemaslahatan dan kesejahteraan hidup material dan spiritual. Bukan ini, kan? Pengelolaan usaha pertimbangan, mohon maaf, pengelolaan usaha pertambangan sejalan dengan anggaran dasar pasal 7 ayat 1 yang berbunyi, untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang diwujudkan dalam segala bidang kehidupan. Anggaran rumah tangga pasal 3 ayat 8 yang berbunyi memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas. Anggaran rumah tangga pasal 3 ayat 10 menyebutkan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya dan usahanya memelihara, mengembangkan, dan mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan. Kedua, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahwa sesuai kewenangannya, pemerintah sebagai penyelenggara negara memberikan kesempatan kepada Muhammadiyah antara lain karena jasa-jasanya bagi bangsa dan negara untuk dapat mengelola tambang untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, keputusan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar tahun 2015 mengamanatkan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah untuk memperkuat dakwah dalam bidang ekonomi, selain dakwah dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, tabligh, dan bidang dakwah lainnya. Pada tahun 2017, Muhammadiyah telah menerbitkan pedoman Badan Usaha Milik Muhammadiyah atau BUMM untuk memperluas dan meningkatkan dakwah Muhammadiyah di sektor industri, pariwisata, jasa, dan unit bisnis lainnya. Keempat, dalam mengelola tambang, Muhammadiyah berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga persyarikatan, masyarakat di sekitar area tambang, sinergi dengan perguruan tinggi, serta penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam. Muhammadiyah memiliki sumber daya manusia yang amanah, profesional dan berpengalaman di bidang pertambangan, serta sejumlah perguruan tinggi Muhammadiyah memiliki program studi pertambangan sehingga usaha tambang dapat menjadi tempat praktik dan pengembangan entrepreneurship yang baik. Kelima, dalam mengelola tambang, Muhammadiyah akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang, memiliki komitmen dan integritas yang tinggi,
dan keberpihakan kepada masyarakat dan persyarikatan melalui perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan. Keenam, pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan melanjutkan usaha-usaha pengembangan sumber-sumber energi yang terbarukan serta membangun budaya hidup bersih dan ramah lingkungan. Pengelolaan tambang disertai dengan monitoring, evaluasi, dan penilaian manfaat dan mafsadat atau kerusakan bagi masyarakat. Apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mafsadat, maka Muhammadiyah secara bertanggung jawab akan mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah. Ketujuh, dalam pengelolaan tambang, Muhammadiyah berusaha mengembangkan model yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, membangun ekosistem yang ramah lingkungan, riset dan laboratorium pendidikan, serta pembinaan jamaah dan dakwah jamaah. Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi model usaha not for profit, di mana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas. Kedelapan, menunjuk tim pengelola tambang Muhammadiyah yang terdiri atas Profesor Dr. Haji Muhajir Effendi MAP sebagai Ketua, Muhammad Sayuti MPD MED PhD sebagai Sekretaris dengan anggota Dr. Haji Anwar Abbas MM MAG, Profesor Hilman Latif MA PhD, Dr. Agung Danarto MAG, Dr. Andes Haji Ahmad Dahlan Rais MHum, Profesor Dr. Bambang Setiaji MSI, Dr. Arif Budimanta, Dr. M. Nurul Yamin MSI, dan M. Azrul Tanjung SEMSI. Kesembilan, tim memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang akan ditetapkan kemudian dalam surat keputusan PP Muhammadiyah. Demikian telah kami sampaikan Risalah Konsolidasi Nasional disertai dengan lampiran Risalah Pleno PP Muhammadiyah tentang pertambangan. Terima kasih. Di rekan-rekan wartawan ada dua segmen ya, satu kesatuan. Ada keputusan-keputusan umum hasil dari konsolidasi ini, termasuk pilkada. Ada yang memang khusus tambang, yang ada lampirannya. Nah, kenapa ada lampirannya? Karena itu tadi, ini persoalan yang sudah memperoleh atensi publik yang luar biasa, yang sebenarnya bagi kami tidak seperti itu mestinya. Ya. Kan tambang itu satu bagian saja dari berbagai aspek yang memang harus dikelola di bumi Indonesia ini. Minerba secara keseluruhan, hutan, kan, kemudian perkebunan, ya, bahkan perikanan, gitu ya, dan lain sebagainya. Yang bagi kami semuanya harus dikelola, tapi jangan dirusak. Nah itu, perbedaannya di situ. Kami masuk ingin mengelola, termasuk mengelola tambang, dan kami ingin punya role model pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan konflik dan disparitas sosial. Sebaliknya kami ingin mengelola tambang yang pro kesejahteraan sosial dan pro lingkungan hidup. Tentu tidak mudah, ya. Tentu tidak mudah, tapi kami organisasi yang selama ini bekerja mengelola pendidikan, kesehatan, sosial, mulai masuk ke bisnis, bikin hotel, dan lain sebagainya, maka menjadi tantangan bagi kami yang bertanggung jawab untuk jika IUP ini kita manfaatkan melalui badan usaha kami, maka kita akan mengelolanya dengan cara seksama, dengan mengeliminasi hal-hal yang problematik seperti
berkembang di masyarakat sekarang ini. Tapi karena usaha tambang ini juga yang lain kan ada di dalam lalu lintas persoalan-persoalan dan pelaku tambang yang demikian rupa, kalau nanti dalam perjalanannya tim menemukan berbagai macam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk pengelolaan tambang yang pro keadilan sosial, pro kesejahteraan sosial, dan pro lingkungan, ya kami tidak akan memaksakan diri untuk akhirnya nanti dengan bertanggung jawab pula IUP itu kami kembalikan. Nah, itu cara kami memasuki kehidupan. Dan saya yakin inilah bedanya kami untuk mengambil langkah tanggung jawab ini. Kalau untuk mudahnya kan ya sudah, kita tidak masuk ke arena itu, selesai. Tapi ini menjadi challenge tanggung jawab, kenapa kita tidak bikin model yang bisa kita lakukan? Karena ini akan bisa berlaku di bidang yang lain. Jadi itu, dan itulah tugas dari tim yang kami bentuk. Maka nanti mohon dengan sangat silakan dimuat secara utuh keseluruhannya agar tidak terpenggal-penggal, supaya nanti tidak ada kesan di publik kalau untuk menerima ngapain lama-lama gitu kan. Ya, kalau seperti itu kan bisa juga sebaliknya. Kalau mau menolak juga bisa seketika kan. Ya, kami tidak ingin menolak dan menerima tanpa proses kajian mendalam, bahkan dialektika, berdiskusi dengan wilayah-wilayah yang kebetulan ada area tambang di dalamnya. Jadi disitulah letak spirit dari hasil keputusan ini. Dan kami menghargai berbagai kritik, masukan yang bersifat alarm sekalipun, dan akan jadi masukan bagi tim untuk terus mengkajinya sehingga ketemu sebuah model usaha yang pengelolaan tambang pro keadilan sosial, pro kesejahteraan sosial, dan pro lingkungan. Bahkan dimungkinkan nanti ke depan, baik karena kami punya berbagai prodi, baik tambang maupun juga kehutanan, pertanian, teknik lingkungan, kemudian geologi, itu suatu saat kami bisa membuat model pengembangan reklamasi ya. Jadi deforestasi, kemudian juga sekarang kan problem kita kan problem reklamasi kan. Ya, ke depan siapa tahu bahwa Muhammadiyah bisa bergerak ke situ. Bahkan kalau nanti memungkinkan dengan seluruh kekuatan masyarakat dan para pengusaha, kita bareng-bareng kalau ada problem-problem lingkungan yang reklamasinya problematik, ya kita bareng-bareng ikut menyelesaikan. Dan kami tidak mengejar keuntungan. Karena kalau mikir diri sendiri, insya Allah kami Muhammadiyah sudah cukup. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk berikutnya doorstop aja ya, atau mau tanya jawab? Doorstop aja ya? Ya baik, doorstop aja. Oke, terima kasih. Ya, sama Pak Muhajir. Yang materi tertulis akan kami sampaikan setelah kami tanda tangani. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.